Oke, kita ketemu lagi di strategi TOEFL structure yang ke-21 nih, yaitu make verbs agree after expressions of quantity. Nah, kita di sini masih ngomongin tentang kesesuaian antara verbs ya dengan subjeknya. Oke. Nah, intinya adalah strategi dari 20 dan seterusnya, ya, mungkin sampai 24 maybe. Tapi yang paling penting adalah dalam subject verb agreement atau penyesuaian subject verb itu yang paling terpenting adalah kalau subjeknya jamak maka kita akan pasangkan dengan verb yang jamak. Kalau misalkan subjeknya tunggal kita akan pasangkan dengan verb tunggal. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar expression of quantity. Bagaimana dia bisa berhubungan nih dengan verb ataupun kata kerja. Oke, pertama-tama aku ingin ngejelasin dulu nih, apa-apa aja sih expression of quantity. Yang namanya quantity itu kuantitas bahasa Indonesianya atau menunjukkan jumlah. Apa-apa aja yang menunjukkan jumlah, karena ini penting merupakan bagian dari inti pembelajaran kita. Aku akan kasih tinta yang berbeda. Expression of quantity itu adalah all. Nah, kalau kita ngomongin all berarti itu udah ngomongin jumlah kan. Oke, kemudian most. Jadi ngomongin tentang kuantitas intinya. Kemudian some. Kemudian half misalnya. Nah, yang menjadi penting ya dari expression of quantity ketika all, most, some, dan half ini biasanya dia akan berpasangan dengan of. Oke, jadi all, most, some, half itu selalu ditambah dengan of. Jadi all of, ya kalau kayak judul lagu tuh all of me gitu kan. Jadi all of, most of, some of, half of, kayak gitu. Nah, biasanya kedepannya adalah objek gitu. Nah, objeknya ini kemudian baru diikutin oleh verb. Oke, ini tambah verb ataupun kata kerja. Nah, di mana agreementnya? Di mana penyesuaiannya? Kalau kalian ketemu kata-kata expression of quantity seperti all, most, some, half, kemudian ditambah of, jadi kayak all of, most of, some of, half of, plus objek, pastikan ketika kalian menyesuaikan, sesuaikanlah dengan objeknya. Jadi kalau objeknya ini merupakan jamak, maka verbnya ini harus jamak. Oke. Kalau misalkan objeknya ini tunggal, maka verbnya adalah tunggal. Jadi ini aku memberikan kalian template dari strategi ke-21. Yang paling penting tuh ini. Kalian harus merecognize ataupun menandai, mengenali bahwa ada expression of quantity, kemudian di depannya ada of, jadi kayak all of, ditambah objek. Pastikan bahwa objeknya itu yang menjadi acuan apakah kata kerjanya harus kita pasang tunggal. Ingat kalau kata kerja tunggal itu tambah s, is, ataupun s. Atau objeknya itu bersifat jamak, artinya nanti kata kerjanya harus juga jamak. Oke, kalau masih bingung, kalem ya, tenang aja. Aku akan memberikan contohnya. Misalkan kalau aku punya contoh yang pertama, all, all of the book. Nah, all of the book. Ini adalah subjeknya, all of the book. Sekarang kita mau pasang verbnya. Kan kalau syarat dari kalimat harus ada subject verb ya. Nah, kalau misalkan aku kasih pilihan antara was atau were, kalian pilih mana? All of the book, was or were misalnya nih ya. Ini masih pilihan, jadi ini belum benar atau salah. Interesting misalnya. Apa yang kalian lakukan? Nah, baru kita menggunakan strategi yang ke-21 bahwa kita harus melihat objeknya. Objeknya ini apa? Objeknya ini jamak atau tunggal. Jadi kita fokus ke all of the booknya. Booknya ini gitu.
Booknya ini karena dia tidak pakai s, berarti booknya ini bersifat apa? Bersifat tunggal. Berarti kita harus pasangkan dengan verb ataupun kata kerja bantu yang bersifat tunggal juga. In this case, was adalah yang benar. Kenapa? Karena kalau were itu bersifat jamak. Oke, jadi were ini kita coret. Was interesting. Contoh yang kedua. Number 2. Aku pakai lagi all of atau some of deh. Nah, some of the books. Kita pakai menggunakan was atau were karena setelah of-nya itu objeknya itu adalah menggunakan s, berarti dia jamak, maka kita akan menggunakan were interesting gitu. Beberapa dari buku itu menarik, berarti sebagian ada yang tidak menarik gitu ya. Kemudian kita udah bahas bahwa noun itu ada yang countable, artinya bisa dihitung, ataupun uncountable. Kalau noun yang bersifat uncountable, jadi tidak dapat, ya un ini tidak dapat count. Count menghitung, able berarti tidak dapat dihitung. Ini itu biasanya kita akan pasangkan dengan verb yang sifatnya tunggal. Jadi verb ya tunggal. Contohnya gimana? Jadi kalau noun yang countable yang bisa dihitung, dia kayak the book, bisa pakai s ataupun tidak pakai s, berarti dia tunggal kalau nggak pakai s. Kalau misalkan uncountable tidak dapat dihitung, misalkan kayak all of the information misalnya. Nah, informasi, yang namanya informasi itu kan tidak bisa dihitung ya. Jadi dia ini termasuk uncountable the informationnya. Kita menggunakan verb mana dis? Kita menggunakan verb yang tunggal. Jadi was interesting, bukan were interesting. Kenapa? Information adalah salah satu noun yang sifatnya uncountable, tidak dapat dihitung. Kalau yang tidak dapat dihitung, kita akan menggolongkan dia menggunakan, kita pasangkan dia tuh ke verb yang tunggal. Oke. Nah, aku harap kalian paham strategi yang ke-21 ini. Seperti biasa aku punya contoh soal untuk membuat kalian benar-benar paham dari pembelajaran kali ini. Seperti biasa ada 10 soal. Oke. Aku minta kalian recognize, menandai mana subjek, mana verb. Plus karena kita belajar tentang expression of quantity, aku mau kalian mana nih expression of quantity-nya yang mana kalian lingkarin. Oke. Seperti biasa kalian bisa pause dulu videonya untuk kalian jawab. Kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Alright, kita ke soal yang nomor 1. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Oke, pertama-tama aku minta kalian menandai mana subjek dan verbnya. Oke, the witnesses ini adalah sebagai subjeknya. Ini saw adalah verbnya, bentuk dari ya verb 2, bentuk past dari see. Oke, that most of the fire in the hills was extinguished. Ini kita lihat ada that, berarti kedepannya ini adalah klausa. Oke. Kemudian kita fokus aja ke expression of quantity-nya, most. Oke, di sini ada most dan ada of, berarti ini most of the fire in the hills. Nah, in the hills-nya bukan most of the fire aja. Oke, karena template-nya ya all ditambah of ataupun most ditambah of ditambah the objeknya apa gitu. Jadi noun-nya apa di situ. Jadi fokusnya ke most of the fire. Most of the fire, the fire-nya ini adalah api. Api itu kan berarti tidak bisa dihitung. Nggak mungkin the fires gitu ya. The fire berarti dia ini termasuk kita bisa pasangkan dia ke verb yang sifatnya tunggal. Di sini dia menggunakan was. Oke. Berarti pasangannya itu udah benar. Kenapa? The fire ini adalah tunggal ya. Makanya dia dipasangkan dengan was. Jadi nomor 1 ini adalah correct. Nggak ada yang salah sama kalimat ini. Nomor 2, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve.
Kita lihat mana subjeknya. Some of the animals. Oke, ini adalah subjeknya. Was released adalah verbnya. Kita lihat dia menggunakan was. Berarti was itu adalah kata kerja bantu yang sifatnya tunggal. Ya dong, sepakat ya. Di sini ada some of, ada template dong. Some ditambah of ditambah objeknya apa? Kita fokus ke objeknya berarti karena ini merupakan expression of quantity. Di objeknya ya, di setelah of ini kan objeknya object of preposition menggunakan animals, ada s-nya, berarti dia itu bersifat apa? Bersifat jamak kan. Makanya dia harusnya di sini were bukan was karena was itu tunggal. Jadi nggak sesuai ya. Makanya nomor 2 ini adalah incorrect. Harusnya kita benerin itu adalah menggunakan were. Number 3. Ya, number 3 soalnya lumayan panjang nih. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. Kita lihat subjeknya mana? All of the students. Ya, ini all of the students adalah subjeknya in the class taught by Professor Roberts. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, this taught ini di sini berfungsi sebagai verb kah? Nah, dia bukan verb. Oke, dia ini adalah adjective clause yang reduce, di mana adjective clause itu karena dia fungsinya menjelaskan noun, berarti dia menjelaskan the class-nya. Kalau kalian bingung, itu ada di strategi yang sebelum-sebelumnya nih, jauh banget. Kalian bisa cek lagi di playlist TOEFL Structure, oke? Di sini kita fokus ke expression of quantity aja. Verbnya mana? Is required. Is berarti dia adalah verb yang tunggal, ya kan? Tinggal kita cek. All of the students ini adalah expression of quantity. Mana expression of quantity? All-nya ini. Kemudian diikutin oleh of dan objeknya yang menjadi pusat perhatian kita untuk kita sesuaikan dengan verbnya. Oke. Nah, di sini the students menggunakan s. Kalian bisa ngeliat bahwa all of the students di situ menggunakan s. Makanya di sini tuh salah ya. Karena dia apa? Is required. Seharusnya are, bukan is. Oke. Makanya nomor 3 ini adalah incorrect. Alright, number 4. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Oke, subjeknya half of the food, ini adalah subjeknya, that we are serving itu bukanlah, ya ini tuh kalau kalian bingung, ini tuh adalah klausa. Oke, jadi yang menjadi verbnya adalah are. Oke, nah di situ pentingnya kalian punya pengetahuan tentang klausa, karena kalian bisa tahu, oh ini tuh bukan verb, ini tuh hasil reduce gitu. Oke, nah kita fokus aja ke half of the food karena dia merupakan expression of quantity. The food di situ ya makanan tidak menggunakan s, tapi di sini verbnya dia menggunakan are. Di mana are itu adalah bersifat jamak ya, kata kerja bantu yang bersifat jamak. Jadi nomor 4 apa kira-kira, incorrect or correct? Jelas-jelas ini adalah incorrect. Harusnya apa this? Ini tuh is. Supaya apa? Dia tuh agree, dia tuh cocok, dia tuh fit, dia tuh match dengan subjeknya. Subjeknya half of the food. Tapi kita kan fokus ke of the foodnya ini. Bahwa di situ foodnya tidak menggunakan s. So, the foodnya itu bersifat tunggal. Sehingga dia harus dipasangkan dengan verb yang tunggal juga. Maka ini incorrect ya. Harusnya digantikan oleh is. Kita ke number 5. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Oke, seperti biasa, aku mau kalian recognize dulu nih subject verbnya yang mana. We adalah subjeknya, believe, yes, ini adalah verbnya. That some of the time of the employees is going to be devoted. Oke. Ini tuh sebenarnya kalimatnya itu ada klausa noun. Jadi noun clause. Oke, menjadi objek dari belief. Nah,
Terus di sini mana expression of quantity-nya? Ada some of the time. Oke. Kita fokus kemana? Ke the time-nya, ya kan? Bahwa di sini adalah is going. Ini kan semuanya yang aku garis merah ini untuk sebagai tambahan informasi bagi kalian dan sedikit nge-review bahwa ini tuh non clause. Yang namanya klausa dia punya konektor. Selain punya konektor, dia punya subject verbnya sendiri. Nah, di sini yang harus kita agreekan bukan ke subject verb yang ini, yang mana itu adalah utamanya, subject verb utamanya. Yang kita agreekan ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. Yang kita cocokkan adalah subject verb di dalam klausa tersebut. Kok tahu di sini klausa? Karena ada that. That adalah one of connectors. Salah satu dari konektor-konektor yang ada. Oke. Nah, kemudian karena the time di sini yang menjadi acuan kita tidak menggunakan s dan the time adalah termasuk uncountable now, makanya dia pasangkan dengan verb yang tunggal seperti yang aku jelaskan di slide sebelumnya bahwa kalau dia uncountable tidak dapat dihitung, dia akan dipasangkan ke verb yang tunggal. So the answer is correct. Kenapa? Karena dia udah match subjeknya tunggal dan verbnya tunggal. Tapi ingat, ini tuh penyesuaian dalam klausa. Oke, makanya di strategi-strategi awal itu kita itu membahas banyak-banyak klausa. Karena nanti di soal TOEFL juga banyak banget klausa yang di reduce maupun digabungin dengan materi lain seperti ini. So, jadi kan harus paham gitu ya. Sekarang kita ke 5 soal berikutnya. Ini yang terakhir. Ya, 5 soal terakhir. Kalian bisa pause lagi videonya. Kalau sudah, kita bahas sama-sama. Number 6. All of the witnesses in the jury trial which lasted more than 2 weeks have indicated that they believed that the defendant was guilty. Tuh, ini kalau menurut aku lebih banyak lagi yang dia gabung. Coba kita lihat ya. Semoga kalian tidak pusing kayak gitu, karena sebenarnya strategi ini tuh kita fokusnya ke expression of quantity doang. Tapi di sini aku mau nge-review supaya kalian bisa balik lagi nih pengetahuannya ya. Nah, all of the witnesses in the jury trial ini adalah sebagai subjeknya. Oke. Yang perlu kalian ketahui bahwa di sini tuh ada a positive. Kok tahu this a positive itu adalah menjelaskan subjeknya. Yang mana salah satu cirinya tuh ialah dia diapit oleh 2 koma, which is yang ini, ya kan? Karena dia diapit oleh 2 koma, so aku tahu dia ini adalah a positive. Kemudian yang menjadi verb utamanya itu adalah have indicated. Jadi kalian harus menyesuaikan subjek yang ini dengan verb yang ini. Tapi di sini ada that they believed that the defendant was guilty. Ada lagi kata kerja nih sama subjeknya. Ini gimana dong? Nah, aku kasih warna yang berbeda. Have indicated ini adalah verbnya. Di mana have indicated merupakan bentuk dari tenses perfect. Have indicated karena dia verb, dia boleh dong punya objek. Nah, dia masukkanlah objek. Salah satu fungsi dari non clause adalah objek dari kata kerja. Ini ada konektor, ada subjek, ada verbnya. That they believed. Dan di sini ada konektor, subjek, verb lagi. Jadi ini ada noun clause-nya itu ibaratnya double gitu. Oke. Jadi ini tuh kita fokus kemana nih sekarang nih? Ya, simpelnya kita hanya fokus mencocokkan, agree. Kita harus mencocokkan subjek utamanya dengan verb utamanya. Oke. Nah, ya. Jadi di sini aku kasih tinta yang berbeda bahwa ini itu materi yang terpisah gitu. Yang harus kalian tahu juga. Karena intinya dari soal nomor 6 ini aku mau kalian mencocokkan subjeknya all of the witnesses in the jury trial dengan have indicated doang. Nah, all of the witnesses dia ini menggunakan ES kan ininya. Nah, karena dia menggunakan ES, maka dia harus berpasangan dengan verb yang tunggal. Kalau have itu ada 2 pilihan, have or has.
Has untuk tunggal dan have buat jamak. Karena witnesses menggunakan s itu artinya adalah subjek yang plural, maka dia pasangannya bukan dengan has melainkan dengan have. So, number 6 ini adalah correct. Oke. Sedikit panjang penjelasannya, cuman aku ingin kalian balik lagi nih pengetahuannya. Oke. Number 7. She did not know where most of the people in the room was from. Oke, mana subjeknya? She did, ya. Ini subjeknya did not know adalah verbnya where. Nah, where the most of the people. Berarti kita fokus aja ke most of the people-nya. Nah, sekarang dia menggunakan verb yang tunggal, was. Sekarang pertanyaannya, kita kan udah tahu ini adalah template dari expression of quantity yang aku garis warna merah. People, berarti kita kan fokus ke people sekarang. Menurut kalian people ini apakah jamak atau tunggal? Pertanyaannya. People itu artinya orang-orang. Kalau kita bicara orang-orang, of course lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris, segala sesuatu yang lebih dari satu, dia itu jamak. Boleh dong, enggak? So, menurut kalian ini benar atau salah? Harusnya dia menggunakan apa? Were, gitu. Jadi ini tuh incorrect. Number 7 is incorrect karena dia menggunakan verb yang tunggal, sedangkan subjeknya jamak. Ya. Where most of the people in the room was from ini adalah klausa lagi. Oke. Nah, nomor 8, in spite of what was decided at the meeting, half of the procedures was not changed. Kita lihat, aku mau membypass ini karena ini tidak berpengaruh dengan jawaban kayak gitu. Kita fokus ke half of the procedures. Nah, kita fokus lagi mana? Proceduresnya dia menggunakan s. So, kita udah tahu dia ini bersifat jamak. Dia pasangkan verbnya dengan yang tunggal, which is was. Seharusnya salah ya, harusnya were. Makanya nomor 8 ini adalah incorrect lagi. Lagi-lagi incorrect ya. Nomor 9, I was sure that all of the questions on the test were correct. Nah, subjeknya mana? I was adalah kata kerja bantunya. That all of the questions, ya, kita ketemu nih dengan expression of quantity-nya. All of the questions. So, nah, kita lihat ini. Questions, pertanyaan-pertanyaan, berarti dia menggunakan s, berarti dia bersifat apa? Jamak. Karena dia menggunakan s, sesimpel itu. Verbnya were itu adalah verb yang sifatnya jamak. So, jamak ketemu jamak, subjek jamak, verb jamak, gak ada masalah, ya dong. Berarti dia tuh correct. Oke, sorry. Aku akan menggunakan tinta warna hijau kalau dia benar. Correct. Itu untuk nomor 9 dan kita ke soal nomor terakhir. Most of the trouble that employees discussed at the series of meetings was resolved within a few weeks. Nah, mana subjeknya? Subjeknya itu adalah most of the trouble. Ya, ini adalah subjeknya. That the employees discussed. Oke. Ini tuh bagian dari klausa. Tuh, aku bisa recognize nih mana klausanya. Dan verbnya adalah yang ini, was resolved. Dia menggunakan was di sini, berarti dia menggunakan verb yang tunggal. Most of the trouble. Kita lihat trouble-nya di sini tidak menggunakan s. So, ini harusnya bersifat tunggal juga. Verbnya ini juga tunggal. So, tunggal ketemu tunggal, maka dia itu sudah fit, sudah cocok. Makanya nomor 10 itu adalah correct. Nah, dari video kali ini ya, kalian udah belajar nih tentang expression of quantity, ada half, some, all, ya, dan seterusnya. Di sini mungkin tingkat kesulitannya adalah bahwa kalian itu tidak selalu mencocokkan subject verb yang berdampingan seperti contoh yang aku buat nih. Misalnya kalau aku balik lagi, nah tidak selamanya di sini subjek, di sini
verbnya langsung dicocokkan kayak gitu. Jadi tidak selamanya mereka itu bersebelahan. Subjeknya itu ya yang sekaligus merupakan expression of quantity itu tuh tidak selamanya bersebelahan dengan verbnya yang mau kita cocokkan. Kadangkala ataupun sering sekali dia itu didahului oleh misalkan misalkan didahului oleh setelah subjeknya nih, kemudian diisi oleh klausa seperti yang aku garis biru ini nih. Itu kan klausa dulu. Nah, baru setelah klausanya baru verbnya. Kemudian mana lagi contohnya? Kayak nomor 6 ada subjeknya. Terus setelah subjek itu tidak langsung diisi oleh verb, tapi diisi dulu oleh a positive. Lagi-lagi kita harus tahu ke materi-materi TOEFL structure yang sebelumnya. Tingkat kesulitannya di situ. Kalian harus benar bisa ya harus benar-benar bisa nih recognize ya menandai bahwa mana subjek verb utamanya yang diinginkan oleh soal yang harus kita cocokkan. Jangan terkecoh sama ya klausa-klausa yang juga mengandung subjek verb. Itu dulu. Kalau belum paham kalian bisa putar lagi videonya. Kalau belum paham dengan strategi yang sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist TOEFL Structure. Oke, sekian dulu, nanti kita ketemu lagi di TOEFL Structure yang berikutnya.